Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah ya, melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu materi kemarin membahas tentang perpindahan kekuasaan dari bangsa Eropa ya, yaitu meliputi Portugis, Inggris, kemudian Belanda, Jepang dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas secara spesifik atau khusus, yaitu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa ya, membahas tentang perlawanan dari daerah-daerah ya yang ada di Indonesia itu seperti apa gitu. Selanjutnya kita akan membahas langsung perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menyerang bangsa Portugis dilandasi atau dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Kemudian Portugis melarang orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Kemudian penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Nah, dari latar belakang ini kemudian Kerajaan Aceh menyerang Portugis. Nah, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Aceh diantaranya Kesultanan Aceh ya. Kesultanan Aceh ini menyerang Portugis yang dipimpin oleh Ali Mugayat Shah tahun 1511 untuk mengusir Portugis dengan mendatangkan batuan persenjataan dari Kaliko dan juga Jepara. Kemudian Portugis balik menyerang Aceh. Namun Aceh melumpuhkan kekuatan Portugis dengan memblokade perdagangan. Apa itu ya memblokade perdagangan? Memblokade perdagangan adalah melumpuhkan kekuatan Portugis dengan cara melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh untuk menjual lada dan timah kepada Portugis, sehingga kekuatan Portugis akan benar-benar lumpuh dan tidak memiliki barang yang harus dijual di Eropa, sehingga hartanya Portugis ini berkurang ya, karena tidak mendapatkan lada dan juga timah dari Kerajaan Aceh. Kemudian Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah menyerang Portugis sampai beberapa kali dengan membinasakan setiap kapal dagang Portugis yang melewati jalur Laut Jawa. Kemudian Kerajaan Demak memerangi Portugis yang mendatangi Sunda Kelapa atau Jakarta. Dahulu Sunda Kelapa ini disebut juga dengan Jayakarta dan berhasil mengalahkan Portugis. Nah, jadi setelah Kerajaan Demak ini yang dipimpin oleh Fathahillah melarang Portugis ya melewati jalur Jawa, Laut Jawa dengan membinasakan setiap kapal dagang Portugis, maka Portugis mendatangi Indonesia melalui jalur Sunda Kelapa. Namun lagi-lagi Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah kemudian berhasil mengalahkan Portugis. Selanjutnya ada perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku diantaranya karena terbunuhnya Sultan Hairun ketika ingin berdiskusi masalah perdagangan ya, terkait paksaan Portugis yang melarang Ternate menjual rempah-rempah kepada Portugis. Nah, jadi Sultan Hairun ini ingin berdiskusi masalah perdagangan dengan Portugis, namun dengan liciknya si Portugis ini membunuh Sultan Hairun ketika berdiskusi seperti itu. Kemudian serangan yang dilancarkan oleh rakyat Maluku karena terbunuhnya Sultan Hairun ini dipimpin oleh Sultan Ba'abullah yang mengerahkan bala tentara untuk mengepung benteng Portugis, sehingga Portugis menyerah dan terusir pada tahun 1575. Selanjutnya perlawanan terhadap Belanda. Nah, kalau perlawanan terhadap Belanda ini sangat panjang dan sangat banyak ya, karena Belanda penjajah di Indonesia sudah kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Yang pertama ada Perang Paderi. Nah, Perang Paderi ini berlangsung dari tahun 1803 sampai 1838 ya, kurang lebih berapa tahun itu nak? Berarti kurang lebih 35 tahun ya Perang Paderi ini berlangsung. Latar belakang Perang Paderi ini, latar belakang atau hal yang mendasari terjadinya perang ini adanya perselisihan antara kaum Paderi. Jadi kaum Paderi ini adalah golongan pemeluk agama Islam yang tidak terpengaruh oleh adat atau kebiasaan. Jadi murni golongan pemeluk agama Islam seperti itu. Dan kaum adat. Nah, kaum adat ini adalah golongan pemeluk Islam yang terpengaruh adat. Jadi masih judi, minum-minuman keras dan sebagainya. Nah, adanya perselisihan antara kaum Paderi dan juga kaum adat ini kemudian digunakan oleh Belanda untuk
mengadu domba. Nah, sehingga perlawanan terhadap Belanda ini ya, latar belakangnya yaitu perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, di sini ada tahap-tahap perang Paderi. Tahap yang pertama yaitu pada tahun 1803. Nah, tahap pertama ini, perang pertama itu murni, yaitu perang saudara. Karena kaum Paderi dan juga kaum adat ini adalah satu daerah ya, namun ada perbedaan prinsip, maka terjadi perang saudara dan belum ada campur tangan dari pihak luar atau pihak Belanda ini. Nah, saat kaum adat meminta bantuan Belanda karena kaum adat ini yang kebiasaannya buruk tadi ya, maka perang ini beralih menjadi perang Paderi melawan Belanda karena yang kaum adat ini sudah bergabung dengan Belanda sehingga terjadilah perang Paderi melawan Belanda. Kemudian tahap kedua terjadi pada tahun 1822, perjanjian masang yang berisi gencatan senjata kedua belah pihak. Gencatan senjata ini adalah yang mana dari pihak Belanda dan juga pihak Paderi ini sama-sama tidak melancarkan serangan seperti itu. Jadi masa tenang ya gencatan senjata itu. Nah, karena adanya perang Diponegoro pada saat yang bersamaan. Nah, ternyata pada saat yang bersamaan itu ada perang Diponegoro. Nah, sehingga si Belanda ini melaksanakan perjanjian masang dengan kaum Paderi. Namun setelah itu Belanda menggempur Paderi pada tahun 1831 karena perang Diponegoro sudah usai, maka Belanda malah menggempur Paderi pada tahun 1831. Kemudian pada tahap ketiga, perang Paderi ini terjadi pada tahun 1832. Kaum adat dan kaum Paderi bersatu untuk melawan Belanda. Karena dari kaum adat sendiri sudah merasakan bahwa Belanda itu memang mengadu domba antara Paderi dan adat. Nah, sehingga kaum adat dan Paderi mau untuk bersatu untuk melawan Belanda. Akhir dari perang Paderi ini, Tuanku Imam Bonjol ya. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini adalah pemimpin dari perang Paderi ini. Ditangkap dan diasingkan sampai meninggal dunia pada tanggal 6 November 1964 pada usia 92 tahun di Manado. Karena itu tadi ya dari pihak siapa tadi dari pihak Paderi itu tidak ada persiapan ya, karena adanya gencatan senjata itu ternyata Belanda itu malah menyerang kaum Paderi sehingga tidak ada persiapan, kurang persiapan, sehingga Tuanku Imam Bonjol itu ditangkap dan diasingkan sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 6 November 1964. Kemudian ada juga perlawanan Pattimura. Selain dari perang Paderi ada perlawanan Pattimura terhadap Belanda ya. Nah, latar belakang adanya perlawanan ini karena diberlakukannya kembali sistem ekonomi uang kertas dan kerja paksa atau rodi di Maluku ya, kerja rodi. Nah, pada Belanda ini kan kemarin kita membahas tentang sistemnya, mereka itu menjajah itu dengan menerapkan apa ya, kemarin kita belajar tentang itu. Nah, ini adalah perlawanan terhadap Belanda. Jadi karena diberlakukannya sistem ekonomi uang kertas dan juga kerja rodi di Maluku, maka Kapitan Pattimura melakukan serangan-serangan yang didukung oleh masyarakat. Nah, diantaranya mengadakan penyerbuan ke benteng Duurstede pada tanggal 15 Mei 1817 dan berhasil mengalahkan Belanda. Bahkan Residen Van de Beek dan juga keluarganya itu tewas. Nah, namun akhir perlawanan dari Kapitan Pattimura, serangan Pattimura dan juga kawan-kawan membuat Belanda mengerahkan pasukan yang lebih banyak ya, sehingga dan juga Belanda ini membujuk Raja Booi sehingga pada tanggal 11 November 1817 pada tahun yang sama ya, Kapitan Pattimura dan juga kawan-kawannya ditangkap dan dihukum gantung diri pada tanggal 10 Desember 1817 dan disaksikan oleh rakyat Ambon. Seperti itu. Selanjutnya ada perlawanan dari Diponegoro ya. Karena tadi kita sudah membahas ya tentang Diponegoro. Jadi perang Diponegoro ini bersamaan dengan perang apa tadi nak? Nah, perang yang Paderi ya. Perang Paderi pada saat yang bersamaan. Namun setelah perang Diponegoro usai dilanjutkan dengan perang Paderi oleh Belanda. Nah, di sini latar belakang
perlawanan Diponegoro. Nah, perlawanan Diponegoro ini dilatar belakangi oleh kekuatan Mataram yang semakin lemah dan juga terpecah belah. Kemudian Belanda ikut campur dalam urusan pemerintahan. Kaum bangsawan sangat dirugikan, mereka dilarang menyewakan tanah dan diambil alih haknya. Adat keraton menjadi rusak dan agama menjadi merosot. Nilai-nilai agamanya itu semakin merosot. Penderitaan rakyat berkepanjangan dan ada alasan khusus kenapa Pangeran Diponegoro ini melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu adanya rencana pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Selain adanya latar belakang yang 1-5 itu ya, yang memikirkan nasib rakyat, ternyata ada juga alasan khusus ya dari Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda, yaitu karena makam leluhur Pangeran Diponegoro mau dibuat jalan. Nah, seperti itu, dilalui oleh jalan yang dibuat oleh Belanda. Kemudian serangan-serangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro antara lain melakukan perlawanan secara gerilya. Gerilya itu berpindah-pindah ya, secara sembunyi dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain agar tidak diketahui oleh Belanda. Akhir perlawanan dari Pangeran Diponegoro yaitu serangan Pangeran Diponegoro membuat Belanda menghabiskan banyak biaya dan sistem stelsel juga tidak bisa melumpuhkan Diponegoro. Nah, sistem stelsel ini apa? Sistem benteng ya. Jadi Belanda ini membuat benteng-benteng untuk pertahanan. Nah, seperti itu. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1830, Belanda dengan siasat tipu muslihat mengundang Diponegoro untuk berunding dan ditangkap di Batavia. Jadi setelah tadi ya menghabiskan banyak biaya karena Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan secara gerilya ya, dan juga biayanya semakin habis, biaya dari Belanda. Sistem stelsel juga tidak bisa melumpuhkan perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Kemudian pada tanggal 28 Maret 1830 Belanda ini menemukan siasat tipu muslihat, yaitu Pangeran Diponegoro ini istilahnya dibohongi, diminta untuk berunding, maunya ini apa, seperti itu ya. Nah, Pangeran Diponegoro ini ya mau berunding karena beliau berpikir ketika berunding nanti bisa menemukan titik tengah, seperti itu. Namun karena Belanda ini licik, maka dari itu Pangeran Diponegoro yang mau untuk berunding kemudian ditangkap dan juga dibawa ke Batavia. Baik, selanjutnya adalah kita membahas tentang Perang Puputan Jagaraga Bali. Jadi di daerah-daerah lain ya, selain tadi Perang Paderi, kemudian Perang Diponegoro. Nah, di sini ada Perang Puputan Jagaraga Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, Perang Puputan ini adalah perang yang dilakukan oleh rakyat Bali, perlawanan rakyat Bali yang dilakukan secara terus-menerus, habis-habisan ya. Latar belakang yang mendasari adanya perlawanan Diponegoro ini karena pada saat itu ya, kerajaan yang ada di Bali ini memberlakukan hak tawon karang ya oleh Raja Buleleng ya. Diprotes. Nah, hak tawon karang ini diprotes oleh Belanda karena dianggap merampas kapal Belanda, sehingga terjadilah serangan-serangan. Nah, diantaranya yaitu Belanda menyerang kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Nah, kerajaan Buleleng ini melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dari akhir perlawanan Perang Puputan, yaitu pasukan Bali tidak dapat menghalau pasukan musuh. Ini salah ya tulisannya. Akhirnya pasukan I Gusti Jelantik terdesak dan mengundurkan diri keluar daerah Jagaraga. Selanjutnya ada perlawanan Antasari yang dikenal dengan Perang Banjar. Nah, latar belakang adanya perlawanan Antasari ini dikarenakan, nah ini akar masalahnya ya, latar belakang itu. Latar belakangnya yaitu adanya campur tangan pemerintah Belanda dalam urusan pergantian kekuasaan di Banjar. Jadi Belanda ini campur tangan ya, ikut-ikutan gitu. Kemudian adanya perbedaan sikap Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota atau cucu dari Pangeran Adam atau Sultan Adam. Nah, jadi karena tadi ya, selanjutnya adalah perlawanan Antasari atau yang dikenal dengan Perang Banjar. Nah, latar belakang dari perlawanan Antasari ini ya, latar belakang itu akar dari masalahnya ya. Adanya campur tangan pemerintah Belanda dalam urusan pergantian kekuasaan di Banjar. Belanda ini ikut-ikutan dalam urusan kekuasaan di
Banjar. Adanya perbedaan sikap Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjid sebagai putra mahkota atau cucu dari Sultan Adam. Sultan Adam lebih cenderung kepada Pangeran Hidayatullah karena Pangeran Hidayatullah di sini adalah putra mahkota yang memiliki sikap yang baik. Namun Pangeran Tamjid perilakunya ini kurang terpuji dan malah dijagokan oleh Belanda. Jadi Pangeran Tamjid ini bersekutu dengan Belanda untuk melawan Hidayatullah, seperti itu. Ancaman Belanda kepada Sultan Adam untuk menjadikan Pangeran Tamjid sebagai sultan yang ditentang sebagai sultan, kemudian ditentang oleh masyarakat serta adanya kebencian masyarakat terhadap Belanda. Jadi latar belakangnya itu karena tadi ya, Belanda mencampuri urusan pemerintahan, kemudian adanya sikap yang berbeda ya, sikap yang berbeda antara Pangeran Hidayatullah dan juga Pangeran Tamjid. Kemudian ancaman Belanda bahwa Pangeran Tamjid ini ingin dijadikan raja, nah, seperti itu. Namun rakyat-rakyat ini tidak setuju dan juga benci terhadap Belanda, sehingga melakukan serangan-serangan, diantaranya melakukan perlawanan ke pos-pos tentara dan pos-pos misi Nasrani milik Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Akhir dari perlawanan Antasari ini ya, Perang Banjar, yaitu akibat musuh terlalu kuat. Jadi Belanda ini terlalu kuat, persenjataannya sudah sangat lengkap. Beberapa pimpinan ditangkap, diantaranya adalah Pangeran Hidayatullah, kemudian Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah ditangkap pada tanggal 3 Maret 1862, sedangkan Pangeran Antasari sendiri wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 di tahun yang sama. Selanjutnya ada perlawanan dari Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh melakukan perlawanan dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya adanya traktat. Traktat itu semacam perjanjian Sumatera ya, perjanjian Sumatera antara Inggris dan Belanda. Jadi Inggris dan Belanda ini mengadakan traktat atau perjanjian atas daerah Sumatera, sehingga Belanda melakukan intervensi ke Kerajaan Aceh. Kemudian Kerajaan Aceh tidak mengakui kedaulatan Belanda ya. Jadi Belanda ini ingin diakui sebagai penguasa dari Kerajaan Aceh, namun Kerajaan Aceh tidak mengakui kedaulatan Belanda. Nah, serangan-serangan ya yang dilakukan, nah, diantaranya melakukan perlawanan kepada Belanda dan pasukan Aceh mundur ke kawasan Masjid Raya. Jadi pasukan Aceh ini melakukan perlawanan kepada Belanda ketika Belanda menyerang pasukan Aceh, namun pasukan Aceh mundur ke kawasan Masjid Raya. Pasukan Aceh tidak semata-mata mundur, namun melakukan perlawanan, sehingga Mayor Jenderal Kohler tewas. Sehingga ketika melakukan perlawanan itu, Mayor Jenderal Kohler itu tewas. Kemudian melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Teuku Cik Bugas, Habib Abdurrahman, dan juga Cut Mutia. Kemudian Belanda menerapkan siasat konsentrasi Stelsel untuk mempertahankan pemerintahan Belanda. Jadi sistem konsentrasi sel-sel ini adalah sistem di mana Belanda memusatkan pasukannya supaya pasukannya ini berada di benteng-benteng yang ada di sekitar kota, termasuk di kota Kutaraja pada saat itu. Kemudian akhir perlawanan dari Kerajaan Aceh, Belanda menerapkan siasat kekerasan atas masukan dari Dr. Snoek Hurronje pada tahun 1899. Jadi Belanda ini meminta masukan dari Dr. Snoek ini ya, bagaimana sih supaya Kerajaan Aceh ini dapat dilumpuhkan, dapat berada di tangan Belanda, dapat dikuasai. Nah, kemudian Dr. Snoek ini memberikan masukan bahwa Aceh itu dapat dilumpuhkan dengan siasat kekerasan. Nah, sehingga serangan-serangan yang dipimpin oleh Van Heert tanpa mengenal peri kemanusiaan dilancarkan kepada Kerajaan Aceh dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga semua penduduk ini gugur ya, dan juga Teuku Umar juga gugur dalam peristiwa tersebut. Kemudian Perang Tapanuli ini terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Perang Tapanuli dilatar belakangi ya, akar masalahnya adalah Raja Sisingamangaraja ke-12 menentang dan menolak daerah kekuasaannya di Tapanuli Selatan. Jadi
si Singamangaraja 12 ini ya, ini menentang bahwa Belanda ini ditentang kekuasaannya di daerah Tapanuli Selatan. Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika, yaitu menguasai Hindia Belanda. Jadi tidak suka ya, Raja Sisingamangaraja 12 ini tidak suka dengan adanya kekuasaan di daerah Tapanuli. Kemudian tidak suka karena Belanda ingin menguasai daerah Hindia Belanda. Nah, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Sisingamangaraja untuk Belanda diantaranya melakukan serangan terhadap pasukan pos Belanda di Bahal Buntur, Tapanuli Utara. Penyerangan merebak sampai daerah-daerah sekitar. Jadi setelah adanya penyerangan itu masyarakat juga ikut menyerang ya daerah-daerah sekitarnya. Sehingga rakyat saling bahu-membahu berjuang selama 7 tahun lamanya. Namun karena kekurangan persenjataan, perjuangan dilanjutkan di Perang Tapanuli pada tanggal 17 Juni 1907. Raja Sisingamangaraja 12 dan keluarganya mengadakan perlawanan, namun karena terdesak oleh Belanda ya, sehingga Raja Sisingamangaraja beserta keluarga dan pengikutnya gugur, dan juga daerah Bata otomatis jatuh ke tangan Belanda pada saat itu. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca pada halaman 47 sampai pada halaman 59 ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Dari Bu Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.